Bacaan yang ketiga, kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita lanjutkan pasal 13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Terima kasih. Jika gereja itu adalah sebagai komunitas, maka bacaan kita ini sekali lagi mengingatkan kita sebagai satu persekutuan di dalam Kristus dan persekutuan satu sama lain. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semua masing-masing adalah anggotanya. Kalau masing-masing anggota dari tubuh Kristus yang satu, berarti masing-masing saling membutuhkan, seperti yang sudah kita bahas di dalam Roma pasal 15 tadi. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup dalam satu persekutuan bersama, karena itu kita sesama tubuh. Nah, di dalam tubuh yang sama ini, ada fungsi-fungsi yang diberikan oleh Allah melalui karunia-karunia-Nya. Maka dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat atau dalam eklesia, yaitu dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Inilah yang meletakkan fondasi pemahaman tentang iman. Ya, rasul, nabi, dan pengajar, karena mereka memberikan dasar pengetahuan tentang kebenaran ilahi yang ada di dalam Kristus. Nah, di samping itu, selanjutnya mereka yang mendapat karunia mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengutipkan gereja itu bukan hanya organisasi manusiawi belaka, organisasi sosial, atau organisasi keagamaan biasa, tetapi memang tubuh Kristus yang di dalamnya roh Allah bekerja menyatakan karunia-karunia semacam ini. Tapi karunia-karunia ini bukan semuanya mendapatkan yang sama, karena dikatakan di dalam ayat 29 ini, adakah mereka semua rasul atau nabi? Adakah mereka semua rasul? Jawabannya ya tidak. Karena dalam ayat 28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang, jadi tidak semuanya. Adakah semua mereka rasul? Tidak. Kalau semua rasul yang diajar siapa terus?
Adakah mereka semua nabi? Kalau semua nabi, yang dinubuatin siapa pula? Adakah semua pengajar? Lalu yang diajar siapa kalau semuanya pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak juga. Untuk menyembuhkan? Tidak juga. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jadi tidak semuanya. Dan untuk menafsirkan bahasa roh? Tidak. Masing-masing diberi sesuai dengan ukuran yang Allah sendiri menghendaki melalui rohnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk makin saling mendukung dan membantu. Dan di situ akhirnya itulah kesembuhan roh dalam hidup komunitas. Kehidupan bersama ini akan menumbuhkan kedewasaan kita. Karena itulah sarana kita saling membantu. Sarana kita akan menunjukkan kedewasaan kita satu dan yang lain. Ya memang tidak mudah ya hidup bersama itu. Oleh karena itu di dalam kehidupan gereja orang tidak boleh egois mementingkan dirinya sendiri. Dan harus saling mendengarkan, saling membantu, saling mendorong kepada kebaikan. Nah, itu. Nah, makanya jalan yang terbaik dari kehidupan berkomunitas seperti ini bukannya mujizat-mujizat tadi. Karena kesembuhannya bukannya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan batin. Maka jalan utama adalah ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, apa itu jalan yang lebih utama itu? Ayat selanjutnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang Nah, ternyata jalan utama itu adalah kasih. Tidak ada gunanya kita berbuat mujizat ini, mujizat itu, tapi hati tidak ada kasih. Hatinya kaku dan dingin terhadap orang. Tidak peduli kepada sesamanya di dalam penderitaan mereka. Maka jalan kasih ini jalan yang lebih utama, karena jalan kasih ini jalan yang kekal, di mana kasih itu tidak akan berkesudahan katanya. Ya. Nah, definisinya kasih macam-macam tadi. Apa itu? Ya. Definisinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kasih itu bukan perasaan seperti nyanyian, oh aku mengasihimu, oh sayangku, kau beri bunga. Bukan itu, bukan kasih yang bersifat emosional. Oleh karena itu ada pepatah bahasa Inggris mengatakan love is tough. Kasih itu keras, membutuhkan hati yang keras untuk bisa mengasihi orang. Bahkan orang yang tidak disenangi pun membutuhkan tekad yang kuat untuk dapat mengasihi. Orang yang dapat mengasihi adalah orang yang kuat di dalam hatinya. Orang yang lemah enggak. Karena orang yang lemah sedikit dapat tantangan, nah udah kendor hatinya, merasa tersinggung. Kalau kita terlalu banyak merasa tersinggung dan mudah sekali terluka hatinya, kita bukan kandidat untuk dapat mengasihi. Kita harus bertumbuh secara dewasa lagi. Nah, mengapa? Selanjutnya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Mentang-mentang itu musuhnya. Kalau dia mendapat perlakuan tidak adil, kita senang bertepuk tangan. Wah, syukur kau. Ya itu bukan kasih kalau sudah ada begitu. Tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, bukan tukang ngobrol kelemahan orang. Dan mengetahui orang punya kesalahan, aibnya diobral-obral. Itu tidak ada kasih orang begitu. Makanya dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Mana tadi? Percaya segala sesuatu, tidak mudah curigaan dulu. Sampai itu dibuktikan. Ada orang yang belum apa-apa curiga ini, curiga itu. Nggak percaya. Terus mengharapkan segala sesuatu
Dalam kehidupan yang kelihatannya sangat tidak mungkin, dia tetap berharap bahwa ada jalan. Dan kalau dia punya harap begitu, memang akan terjadi seperti yang diharapkan. Sabar menanggung segala sesuatu. Inilah definisi kasih itu. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, ini perbuatan, sikap nyata. Maka dikatakan kasih tidak berkesudahan. Mengapa? Karena kasih itu sifatnya Allah. Dan kalau kita mengasihi, berarti kita mengalir dalam sifat Allah itu. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Allah itu kasih. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Dan di dalam gereja itulah, dalam persekutuan itulah, kita mempraktekkan cinta kasih dalam diri kita itu. Makanya dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Kita punya mujizat apapun akhirnya berhenti. Kalau kita mati ya sudah selesai. Tapi kalau kasih enggak, karena kita mati justru menuju kepada sumbernya kasih itu, kepada Allah sendiri. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi yang 38 ayat 13 memang bukan termasuk bacaan, tapi kesimpulan dari bacaan ini, dari Injil ini, kitab suci ini maksud saya. 13 ayat 13. Demikianlah kita ketahui. Pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iya, kasih itu yang paling besar. Jadi kalau begitu kesembuhan ini akan menyembuhkan batin kita, roh kita, sehingga munculkan buah baru, yaitu buah kasih di dalam kita, sehingga kita dapat mengasihi semua orang. Itu bacaan dari surat Rasul. Sedangkan bacaan dari Injilnya untuk kali ini yang ketiga dalam Matius 10 ayat 1 dan ayat 5 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 5 dan 8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan kota bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Jadi Kristus memang yang memberi gereja kuasa-kuasa ini. Tujuannya untuk memberikan secara cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Memang pada saat itu bukan untuk seluruh manusia, tapi untuk orang Israel saja. Kenapa? Karena karya Kristus belum selesai. Selesainya ya kalau dia sudah disalibkan, mati dan bangkit, baru diperintahkan jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Tapi sebelum itu jangan pergi mana-mana dulu. Yang dipentingkan adalah Israel, karena inilah bangsa yang selama ribuan tahun dipersiapkan untuk datangnya Mesias. Mereka perlu mendapat berita itu lebih dulu sebelum itu tersebar kepada semua manusia. Jadi kalau gitu karya cinta kasih, karya kesembuhan, karya yang Kristus berikan untuk gerejanya itu memang dimaksudkan untuk menyembuhkan manusia, bukan hanya menyembuhkan secara fisik, lebih-lebih menyembuhkan batinnya. Itulah bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat dari 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam-diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan.
Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya. Jadi kesembuhan roh kita yang sakit oleh hawa nafsu itu harus dibarengi oleh tindakan nyata dari kita meninggalkan rumah berhala. Pendewaan berhala itu macam-macam bentuknya. Bahkan perut kita pun, hawa nafsu pun itu bisa menjadi berhala kita. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang ke Filipi 3 ayat 19. Ya, tolong bacakan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Terus? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara. Inilah orang-orang penyembah berhala yang sebenarnya itu. Mungkin secara fisik mereka tidak menyembah berhala dalam arti mereka mengikuti agama pagan dan lain-lain. Tapi ketika orang itu mentuhankan hal-hal duniawi, bahkan keserak benda jasmani, itu sudah menyembah berhala. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa? Keserakahan itu mengingini benda jasmani, mengingini uang lebih, dan itu menjadi prioritasnya. Apa yang menjadi prioritas seseorang itulah berhalanya. Itulah Tuhannya. Maka dikatakan bahwa penyembahan keserakahan sama dengan penyembahan berhala, sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang, kepada harta benda, kepada benda duniawi yang kamu jadikan dewa, yang kamu sembah. Dan inilah bentuk-bentuk penyembahan berhala. Kita diingatkan, jauhilah persembahan berhala ini. Jadi banyak orang mengaku agamanya, wah dia hanya menyembah Tuhan, tapi artinya yang disembah itu segala sesuatu yang bukan Tuhan, yang menjadi prioritasnya. Kita baca Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Nah, memuja dan menyembah makhluk. Makhluk itu bisa saja hawa nafsunya, dirinya sendiri, egonya, itu juga makhluk. Makanya supaya kita mengalami kesembuhan dari roh kita, harus juga ada usaha dari pihak kita untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan berhala ini. Dan dikatakan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji itu jadi anak-anak Allah itu kalau kita lepas dari berhala tadi. Ayat sebelumnya, terus. Marilah kita menyucikan diri kita. Marilah kita menyucikan diri. Jadi kesembuhan itu juga harus dari kita ada usaha seperti Lazarus. Yesus tidak akan memanggil dia kalau dia tidak berusaha untuk lari di atas pohon tadi. Kita juga begitu. Harus usaha dari kita untuk mendekat pada Allah di dalam Yesus dan untuk berusaha menyucikan diri kita dari apa? Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah, dari semua pencemaran jasmani, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota-anggota tubuh jasmani kita. Dan rohani, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dengan pikiran, angan-angan, perasaan, dan macam-macam perangkat batin kita. Terus? Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Nah, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Disitulah nanti akan ada proses penyembuhan total. Oleh karena itu menjadi kudus itu bukan hanya panggilan orang tertentu. Menjadi orang kudus bukan hanya panggilan orang-orang tertentu, tapi kita semua dipanggil untuk ini.
Sedangkan bacaan daripada Injil yang keempat adalah Matius 8 dan 14 sampai 23. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Sebagaimana Petrus yang sakit disembuhkan lalu melayani, demikianlah kita kalau hati kita sudah disembuhkan dari hawa nafsu itu. Tujuannya adalah untuk menjadi manfaat, menjadi berkat, melayani orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Bacaan yang kelima dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang dialami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya dosa mereka untuk kami. Doa mereka untuk kami. Jadi saudara, untuk mencapai kekudusan seperti yang dimaksud dan akhirnya bermanfaat bagi orang lain, melayani orang lain, itu tidak mudah seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Begitu banyak halangan-halangan, begitu banyak tantangan-tantangan, tetapi dia tetap berharap kepada Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan kemenangan dan pada akhirnya Allah akan memberikan pertolongan. Demikian juga kita. Tujuan kesembuhan roh kita adalah untuk akhirnya menjadi bermanfaat bagi orang, dan yang menjadikan kita untuk dapat bertahan di dalam perjuangan kita melawan dosa ini adalah pertolongan Allah sendiri. Matius 25 ayat 1 sampai 13 bacaan dari Injilnya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ketika kita harus berjuang melawan dosa, kita harus berjuang untuk mencapai kesucian dengan halangan-halangan banyak dan harus memikul salib ini dan itu. Ada kalanya kita akhirnya menjadi lelah. Dan ketika kita menjadi lelah, ada kalanya kita tidak mau melanjutkan perjuangan ini. Itu diingatkan dalam perumpamaan ini. Kita semua seperti 10 gadis itu yang menunggu-nunggu kedatangan pengantin pria, yaitu kedatangan Kristus. Pengantinnya sampai tengah malam nggak datang-datang, mereka lama-lama ngantuk, ketiduran karena lelah. Sama seperti kita.
Kita menunggu Kristus, kok tidak datang-datang, hidup makin hari makin sulit, maka kita menjadi lelah. Dan kalau kita lelah, dan kita tidak mempunyai persiapan, persiapannya adalah lampu dan minyak. Lampu itu adalah iman yang menerangi jalan kehidupan kita. Minyak itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Ketika kita tidak punya minyak, tidak punya persiapan Roh Kudus bekerja dalam kita melalui kehidupan kita selama ini, dalam doa, dalam ketaatan. Ketika saatnya tiba, kita kehilangan kuasa Roh Kudus itu, kita tidak punya iman itu, kita akan menyesal nanti. Makanya kita diingatkan, jadilah seperti perawan yang bijaksana itu, tetap menyala iman di dalam diri kita, tetap memiliki kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita, sehingga kita tidak lelah dan tidak capek ketika menunggu dengan segala macam tantangan, segala macam pergumulan yang harus kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap bertahan di dalam menghadapi situasi ini. Bagi menuju kesembuhan sempurna, yaitu ketika bertemu dengan pengantin pria yang adalah Kristus itu. Bacaan yang ke-6, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 2. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika kalau kita bertahan, dan lampu kita menyala, minyak kita punya, apapun yang terjadi kita tetap bertahan, maka roh akan menghasilkan buahnya di dalam diri kita. Roh Allah akan berikan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini terjadi, muncul juga disertai dengan perjuangan. Perjuangannya apa? Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan Roh Kudus menghasilkan buahnya di dalam hidup kita, tetapi kita hidup tanpa memikul salib, tanpa menyalibkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jikalau kita hidup oleh roh, itu bukan oleh hawa nafsu tadi, hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita saling bergila hormat. Orang gila hormat itu orang yang mau mementingkan diri sendiri, ya. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, karena hati yang demikian bukan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kita tidak hidup ya, biar aja dia begitu mau masuk neraka, silakan aja. Kita harus punya perhatian, menolong, paling tidak mendoakan, atau memberi nasihat kalau dia mau dinasihati. Dan itulah salah satu bukti dari ada roh bekerja dalam kita. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Baik beban itu secara spiritual, atau kalau memang kita punya dan teman kita membutuhkan, kita juga ikut membantu. Ya.
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan inilah roh yang sudah disembuhkan ini akan mengeluarkan buah-buah yang seperti ini. Karena bukan hawa nafsu lagi yang berkuasa. Yang berkuasa adalah energi Roh Kudus yang hidup di dalam dia. Untuk bacaan Injilnya Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Supaya kita tetap bertahan di dalam batin kita, agar kita dapat melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, sehingga memunculkan roh itu bekerja dalam kita. Kita harus mempunyai iman yang teguh, seperti digambarkan dalam cerita orang ini. Perempuan ini anaknya kerasukan setan. Dia bukan orang Israel, dia seorang perempuan Kanaan, dan kita tahu orang-orang Kanaan adalah penyembah berhala. Tapi kelihatannya dia mendengar berita mungkin dari orang Yahudi di sekitarnya bahwa Mesias akan datang, dan Mesias itu anak Daud. Dengan iman yang sedikit yang dia ketahui itu dia berani mempertaruhkan imannya untuk datang kepada Yesus. Maka dia datang, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Berarti dia punya iman bahwa ini dia adalah Mesias itu yang akan memberikan pertolongan pada manusia. Dan Mesias itu punya kuasa. Iman yang luar biasa dari seorang yang sama sekali tidak pernah dididik secara keimanan yang benar. Tapi Yesus tidak menerima begitu saja. Tidak langsung, iya sini aku sembuhkan. Kenapa? Untuk menguji orang ini. Sampai seberapa jauh dia punya iman. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, kayak dibiarkan aja, kayak diberhentikan. Bukan Yesus tidak peduli, tapi ini ingin menguji tes orang ini. Ini orang pagan loh ya. Betul nggak itu iman itu apakah dia tujuannya hanya untuk mendapat kesembuhan secara fisik saja? Bukan iman yang menyelamatkan jiwanya. Maka diam saja. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi dan mengikuti kita." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bukan saja Yesus diam, muridnya mau minta dia diusir. Tapi dia tidak malu. Kadang-kadang kalau orang gampang tersinggung, digitukan, udah aku nggak peduli. Ya iyalah, kalau kamu nggak peduli, anakmu nggak akan disembuhkan. Tapi perempuan itu mempunyai keyakinan yang kokoh. Dibegitukan, tetap saja dia makin merangsek kepada Yesus. Yang ketiga, jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, iya, untuk saat itu sebelum Yesus bangkit dari mati, ya dia memang yang menjadi fokusnya untuk orang Israel saja. Tapi itu pun dengan 3 halangan yang sebenarnya sangat berat untuk didengar oleh orang semacam ini. Dia tidak lari dan dia tidak meninggalkan Yesus. Tetap berpegang pada Yesus. Ya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, ya, oke. Tetap aja, "Tuhan, tolonglah aku." Kita punya iman semacam ini enggak? Kita permasalahan datang ini dan itu, atau kita cepat pergi, kita cepat putus asa, kita tetap cepat tidak punya harap. Atau kita menjadi seperti perempuan ini.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya pada anjing. Bukan Yesus menghina perempuan ini. Ini adalah bahasa waktu itu untuk menyebut orang penyembah berhala atau pengajar sesat. Coba kita baca dalam Filipi pasal 3. Ayat 2. Ayat 2, tolong bacakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi anjing-anjing ini bukan merendahkan si perempuan itu, tidak. Itu bahasa untuk menyatakan orang yang menyembah mengikuti ajaran sesat. Dan kita tahu bangsa Kanaan itu yang disembah apa. Maksudnya tidak pantas ini diberikan yang roti, artinya anugerah keselamatan, anugerah pertolongan itu yang seharusnya untuk orang Israel, umat pilihan, diberikan kepada orang yang di luarnya, maksudnya gitu. Begitu banyak halangan diberikan. Kayak barikade. Kalau benteng, seharusnya membuat penonton itu lari. Malu atau takut atau apa karena banyak barikadenya. Dan yang terakhir malah mematikan. Tidak layak roti yang harus diberikan pada anak-anak diberikan pada anjing. Tapi yang dilakukan perempuan ini. Kita baca ayatnya. Dari Matius 15 itu. Ayatnya yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah, dia tidak kecil hati, dia tetap beriman. Bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan pertolongannya. Nah, kita gimana? Seandainya kita mendapatkan perlakuan kehidupan yang begitu sulit, yang menyinggung, yang merendahkan, kita rasa merendahkan, kita tetap beriman tidak? Atau kita lari? Terus? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman." Nah, itu terbukti sekarang. Kadang-kadang iman kita memang perlu diuji. Dengan segala macam permasalahan, dengan segala macam kesulitan seperti wanita Kanaan ini. Supaya kemurnian batin itu muncul. Dan kesembuhan roh itu akan menjadi realita. Terus? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Terus? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti Kristus juga datang menolong orang non-Israel. Jadi buktinya yang menjadi kenyataan, jangan ucapan di atas itu kan belum selesai. Banyak orang mengatakan itu kan Yesus bukan datangannya untuk orang Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Nah, kamu ambil satu ayat, lihat seluruh cerita, konteksnya apa. Nah, ini adalah untuk menolong kita supaya kita tetap bertahan di dalam kita memperjuangkan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Yang terakhir, bacaan yang ke-7. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 23. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pada akhirnya di dalam kita berusaha untuk menyembuhkan roh kita dan dalam tetap bertahan dalam iman, ada hal-hal praktis yang kita lakukan yang diperintahkan di sini. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, kita sendiri hidupnya jangan tidak tertib untuk dapat menegur orang. Memberitahu maksudnya
saudara-saudara yang tidak tertib dalam hidup Kristennya. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Belalah mereka yang lemah. Jangan kita tidak peduli ketika orang tidak mendapat pertolongan dari siapapun. Kita rela untuk menyediakan diri kita membela orang yang lemah. Semampu kita tentunya. Sabarlah terhadap semua orang. Kalau kita tidak sabar dan kita mau menjadi bos pada orang, kita bisa dibenci orang. Sabar dengan rendah hati. Perhatikan, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Apalagi kita orang Kristen. Bagaimana? Kita malah disuruh mendoakan orang yang memusuhi kita, kan? Kalau kejahatan dijawab kejahatan, kemana kebaikan akan muncul? Jahat akan berbuah dengan jahat, ya toh? Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, apapun yang terjadi. Kita harus belajar untuk bersyukur dan bersukacita. Bahagia itu pilihan kita kok. Bahagia itu terletak dalam hati. Ada orang mempunyai segala sesuatu tidak pernah bisa bergembira. Ada orang tidak mempunyai apa-apa tapi hatinya bisa bergembira. Dan itu berarti pilihan kita. Tetaplah berdoa. Nah ini, berdoalah tanpa putus. Itulah sebabnya kita dalam gereja ortodoks diajar untuk melakukan doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanlah hamba orang berdosa. Untuk mendapatkan kekuatan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, belajar gaya hidup, mengucap syukur, bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, bersyukur. Karena ucapan syukur itu akan memberikan kekokohan dalam batin ketika itu menghadapi kesulitan kehidupan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berdoa, mengucap syukur, janganlah padamkan roh. Artinya harus tetap memilih minyak dalam buli-buli seperti gadis yang bijaksana tadi. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ya karena roh itu tetap ada. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tapi itu pun harus ada pengujian supaya kita tidak disesatkan orang. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah inilah hal-hal praktis yang kita lakukan dalam usaha penyembuhan batin kita oleh pertolongan Roh Kudus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan, nah ini, kan, seluruhnya, kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan itulah kesembuhan total, kesembuhan batin tadi. Bacaan dari Injilnya kita baca dari Matius 9. Ini bacaan terakhir. Ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia duduk di rumah cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terima kasih. Dalam Injil ini, kita melihat bagaimana Kristus mengajarkan bahwa dosa itu semacam penyakit yang perlu disembuhkan.
banyak di situ dia makan bersama dengan para pemungut cukai yang kita tahu dianggap orang paling berdosa pada waktu itu. Dan orang-orang berdosa. Nah, para pemimpin agama tidak senang melihat itu. Kok kamu dengan mereka? Tapi apa kata Yesus? Coba ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan. Nah, berarti itu orang berdosa itu orang yang tidak sehat rohnya. Orang yang sakit, perlu disembuhkan. Maka kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan roh itu. Terus? Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, orang sakit. Orang berdosa itu orang sakit. Jadi orang berdosa itu bukan orang kriminal yang perlu dihukum, tetapi orang sakit yang perlu disembuhkan. Dan itulah ajaran gereja ortodoks. Jadi pengakuan dosa itu bukan supaya kita mendapat hukuman gitu. Denda, tidak ada. Kita diberi disiplin supaya untuk sebagai obat penyembuhan daripada roh kita yang sakit itu. Di dalam pengakuan dosa. Terus? Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya, Kristus Allah mengendai belas kasihan, bukan hanya ritual upacara yang dalam hal ini persembahan. Kalau ada ritual dan upacara tetapi tidak ada belas kasihan, ya apa gunanya? Dan Kristus datang untuk memanggil orang yang berdosa, orang yang sakit untuk disembuhkan. Dan itulah sebabnya mengapa sakramen ini dilakukan untuk mengingatkan kita bahwa pintu masih terbuka untuk orang mau dipulihkan, pintu masih terbuka untuk orang mau disembuhkan dari penyakit rohnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan bermanfaat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.